Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Baiklah, saya nama Jadid Subhan, pengampu mata kuliah farmakologi, akan memperkenalkan apa yang akan saya sampaikan di kelas ya, sebagai pengampu mata kuliah farmakologi. Farmakologi ini berbobot 2 SKS. Untuk semester ini dosen yang terlibat adalah saya sendiri, Jadid Subhan, kemudian ada Hana Yulianti Muhammad dengan Pak Dr. Andes Muhammad Syahrir. Selanjutnya, farmakologi ini adalah mata kuliah menguraikan tentang konsep farmakologi, peran perawat dalam pemberian obat, dan memberikan obat melalui beberapa rute. Adapun materi pembelajarannya adalah konsep dasar farmakologi, peran obat, penggolongan obat, klasifikasi obat, prinsip pemberian obat dengan benar, bentuk kemasan obat, cara penggunaan obat, peran perawat dalam pemberian obat, praktek pemberian obat dengan menggunakan prinsip patient safety, kemudian prinsip pemberian kemoterapi dan transfusi darah. Kemudian untuk capaian pembelajaran lulusan ini diharapkan ada 4, yaitu CPL 2, lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai standar profesi keperawatan. Kemudian CPL 04, lulusan mampu melakukan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok sesuai kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku. Kemudian CPL 05, lulusan mampu melakukan tindakan keperawatan pada situasi gawat darurat dan atau bencana sesuai kode etik profesi keperawatan. Kemudian CPL 07, lulusan mampu menyusun laporan berdasarkan kaidah ilmiah hasil dari asuhan keperawatan berdasarkan kode etik profesi keperawatan. Selanjutnya akan saya demonstrasikan pembelajaran di kelas untuk mata kuliah farmakologi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bersyukur alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk ini pengalaman. Walaupun sehat, kalau tidak mau datang ke kampus, tidak sampai dulu. Hari ini saya akan membawakan kuliah farmakologi, dan kebetulan hari ini adalah pertemuan pertama. Jadi yang akan saya bawakan adalah konsep dasar farmakologi. Sebelumnya tadi dengan penanggung mata kuliah dari kelas sudah menandakan kontrak ya, sebagai awal kita bersepakat bahwa kita akan melakukan kuliah selama 16 kali pertemuan termasuk UTS UAS ya. Oke, sebelum kita mulai kuliah kita, karena ini pagi ya, kuliah awal, alangkah bagusnya kita awali dengan doa untuk kita mendapatkan keberkahan
tanggal 15 dari kuliah kita untuk mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, kita langsung ke materi kita tentang konsep dasar farmakologi. Ini coba baca yang di atas. Materi kuliah ini menguraikan tentang konsep farmakologi dengan perawat dalam pemberian obat, memberikan obat melalui beberapa proses. Oke, terima kasih. Jadi kita akan belajar tentang konsep farmakologi perawat dalam pemberian obat, memberikan obat melalui beberapa proses. Ya, ini tantangannya di situ. Nanti Anda sebagai perawat setelah lulus punya peranan besar memberikan. Berikutnya setelah silakan subjek MK. Subjek BK mampu menguasai konsep-konsep dasar farmakologi, indikatornya, kecepatan menjelaskan kegiatan farmakologi, farmakologi, farmasi, farmakologi genetik, farmakologi alfi, dan toksikologi. Oke, terima kasih. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini, yang akan kita bedah bersama-sama. Nah, ini sebagai pendahuluan, katakan sana farmakologi ini punya sebagai dasar penting dalam ilmu kesehatan. Kenapa menjadi penting? Ada yang tahu farmakologi ini? Kita bergerak di bidang kesehatan, tentu akan berhadapan dengan pasien. Kemudian pasien untuk penyembuhan dia perlu obat. Nah, jadi farmakologi ini menjadi penting bagi kita perawat. Kita harus tahu jenis-jenisnya, kegunaannya apa dan seterusnya. Nah, ini tadi saya bilang membantu memahami penggunaan obat secara aman dan rasional. Ya, nanti kita akan bahas itu pertemuan-pertemuan berikutnya. Yang aman itu yang bagaimana? Yang aman itu seperti apa? Dari segi dosisnya tepat, ya. Dosisnya tepat. Untuk anak-anak ada dosisnya sendiri, untuk orang tua ada dosisnya. Di mana dia harus terpenuhi dosisnya. Nah, kalau kurang juga nggak kompak. Kalau kelebihan terjadi apa? Overdosis. Ya, overdosis nanti muncul gejalanya seperti orang keracunan. Nah, seperti orang keracunan bisa sakit kepala atau sakit perut sebagainya. Kemudian penggunaan obat secara rasional, dulu antibiotik itu dijual bebas. Sekarang ada coba di apotek hanya ampicillin, mereka akan bilang lebih cepat atau tidak ada berkaitan dengan pencegahan, pengobatan, dan pemulihan penyakit. Nah, jadi obat ini ada yang untuk pencegahan, ada yang bisa kasih contoh pencegahan. Orangnya nggak sakit tapi daerah sana endemis malaria, orang Jawa ke Papua itu ya, untuk mencegah malaria ya minum obat malaria itu untuk pencegahan. Oke, sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Kalau yang untuk pengobatan, misalnya orang demam dikasih obat apa? Paracetamol, berapa bahannya? Paracetamol, orang batuk, tentu diberikan obat batuk ya. Oke. Ini kita seperti tadi katakan farmakologi itu apa?
sebagainya. Jadi kita ada latihan farmakologi. Silakan baca. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat seperti asal-usul obat, zat kerja obat, dan efek obat dalam tubuh yang bertujuan untuk kegunaan obat yang aman dan efektif. Nah, asal-usul obat, zat kerja obat, efek obat dalam tubuh. Nah, tujuannya tentu untuk obat supaya digunakan dengan aman dan efektif, maksudnya aman, ya jumlahnya yang cukup, tapi tidak sampai overdosis. Yang dosisnya diberikan 500 mg tablet, 1 tablet per hari. Nah, karena berat badannya yang kurang dewasa misalnya ya dikasihkan seperti itu, jangan lebih dosisnya itu. Asal-usul obat, ada yang tahu asal-usul obat? Ada yang dari? Hah? Herbal. Ada yang dari tumbuhan, ada yang dari tumbuhan, ada yang dari hewan hutan. Itu lagi obat-obat Cina yang biasa ada yang dari cara kerja obat, ada obat orang sakit gigi, juga obat untuk merasakan ini. Orang ragunan diberikan tablet yang melakukan apanya? Oke, ya. Ya, ada di dalam tubuh yang kayak tadi itu yang kecil itu. Orang ini berlemah, orang sakit kepala. Berikutnya, pengertian farmakologi. Silakan, kita. Ilmu yang mempelajari obat dari bahan alam, yaitu obat, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan mineral, berperan dalam pengembangan obat tradisional dan modern. Ya. Kita tentu paham ya, yang dari tumbuhan itu apa saja. Apa masuk angin misalnya pakai apa? Jahe betul. Jadi untuk masuk angin pakai jahe. Terus ya apa lagi? Punya banyak tumbuh-tumbuhan yang dijadikan obat. Kemudian hewan. Kemudian mikroorganisme yang kita bahas dalam mineral ini bisa menjadi obat seperti belerang, orang seperti madi, sumber air panas di pegunungan biasanya menggunakan belerang dipakai mandi atau atas panen kurang untuk dilakukan. Kita ada yang mineral belerang. Kemudian pengertian berikutnya adalah namanya farmasi. Apa? Betul? Yang berikutnya. Farmasi adalah ilmu dan fungsi perjalanan kesehatan, dokter dan mengkonsumsi obat, tentang obat, distribusi obat, penanganan, jaminan untuk obat, dijamin kualitas, dan Ini farmasi ya, jadi urusan farmasi mereka mulai ini. Karena kita juga pernah lihat outputnya dari perawat. Kita juga tahu beberapa masalah ini ya, penyimpanan obat, Ini untuk formulasi obat sekedar untuk memahami bahwa ini formulanya seperti ini, gunanya untuk ini. Contohnya vaksin, dan vaksin itu harus disimpan di bekas mayonnaise.
Kemudian pendistribusian obat, ya, distribusi obat juga menjadi penting. Ada namanya info, singkatan info. Kepanjangannya apa? First in, first out. Itu kepanjangannya ya. Coba ulang. First in, first out, first out. Jadi yang pertama datang itu yang pertama keluar. Ini orang pasti paham betul. Kita juga harus punya obat ya. Obat yang pertama masuk itu dulu yang digunakan, atau yang paling mendekati expired itu yang digunakan dulu ya, karena yang kasih durasinya lama harus dipakai dulu, yang sudah dekat expired ya dipakai ini lewat masanya menjadi terpelaksana. Nah, kemudian jaminan mutu obat ini selalu harus dilakukan di perusahaan, di pabrik. Jadi apa yang dihasilkan dari pertama hari itu dibuat, pertama tengah hari kemudian akhir hari sama semua. 5 mg di awal, di tengah, di akhir sama, semuanya sama. Kadang-kadang 5 mg, 5 mg, 10 mg, 10 mg. Ya, seragam. Terus khasiatnya juga sama, bahannya mutunya bagus. Oke. Kemudian bahwa koordinasi, silakan lanjut saja. Proses ADMP pertama adalah observasi, absorpsi, distribusi, teknologi dan ya, oke. Jadi itu terhadap obat ini reaksinya ini ada apa? Yang absorpsi, mendistribusikannya, metabolisme, kemudian ekskresi. Sebenarnya ini kebalikan. Yang pertama dia apa? Yang pertama apa? Nah, kalau proses masuk ke dalam tubuh kan di dalam ya, semua adalah kemudian diabsorpsi, setelah itu didistribusi, dibuang. Dibuangnya lalu apa? Keringat, protein, apa lagi? Lakukan anus, ya. Jadi itu ekskresinya seperti itu. Yang tadi protein lebih mereka bisa itu yang kalau bisa itu bagus ya. Karena dengan makanan ya itu juga ya. Metabolisme dulu ya sudah punya, ada enzim itu masuk ke dalam khusus halus, lambung dan seterusnya, khusus sama absorpsi, distribusi, kemudian farmakodinamik. Ya, silakan baca belakang. Farmakodinamik itu mempelajari efek dan mekanisme kerja dalam obat, yaitu membahas tentang hubungan dosis dan efek, kedua efektivitas, yang ketiga efek samping terhadap obat. Itu menjawab pertanyaan apa yang akan dilakukan obat terhadap tubuh. Ini apa yang dilakukan kalau ini yang farmakokinetik, apa yang dilakukan tubuh terhadap obat. Jadi bedanya di sini. Kalau apa yang dilakukan ada yang absorpsi, kalau farmakodinamik ini obat lakukan apa yang kita lakukan terhadap tubuh. Ya, jadi ada namanya dosis efek.
makin besar dosis, makin besar efeknya. Makanya ada namanya overdosis. Banyak yang menyalahgunakan, dia susah tidur, gelisah, minum obat penenang, tapi tujuannya nggak kira-kira yang berdosisnya tapi dokter bilang 2 kali 1 sehari 2 kali ya satu tablet, dia minum 500 ml ya. Kemudian membahas efek terapeutiknya, ada yang obat penenang kayak tadi ya, kemudian demam, obat penenang itu untuk apa? Menurunkan dan dari tidak bisa juga berupa penenang. Itu namanya efek dari terapi. Kemudian ada dibahas di sana di namanya efek samping obat. Kayak yang tadi saya sampaikan, orang minum obat TB, jadinya warna merah, ada yang komplain, mematuhi karena ini habis minum obat ini malah saya mencegah, bukan jadi kalau memang warna dari obatnya itu memberikan warna berkulit merah. Ada yang efek samping lain, ada yang bisa sebutkan mengantuk Pak, obat ngantuk itu kalau minum obat CTM ya, yang ada CTM-nya, ada obat ibunya ya, efeknya mengantuk. Kalau melatih di paru itu ada juga goyang ya, pusing. Dan ini efek samping obat teman-teman, ada yang mual. Ini farmakoterapi. Sekarang ada farmakoterapi. Jadi pertemuan pertama ini kita sekilas dulu membahas nanti apa yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Ini selanjutnya farmakoterapi. Silakan bahasa sebenarnya. Farmakoterapi pengelolaan obat untuk beberapa tujuan. Pertama, pencegahan penyakit. Yang kedua, pengobatan penyakit. Yang ketiga, melalui gejala. Prinsipnya tepat obat, tepat dosis, dan seterusnya. Saya menulis sampai 6 pertama ya. Kalau saya di Google ada yang tulis 6 pertama. Ya, apa-apa. Jangan sampai ini obat untuk kulit dikasihkan obat mata dan sahabat ya. Karena yang disuruh ngasih obat ini bukan farmasi, ya bukan orang farmasi, orang kesehatan lingkungan misalnya dia kesel dengan pekerjaan saya, pekerjaan saya disuruh ngasih obat masak, si resepnya di obat masak dikasihkan saluran untuk kata dan apa ada dari belanja seperti itu. Untuk mencegah penyakit ada jenis filariasis, ada berapa tahun yang lalu itu untuk mencegah filariasis semua orang di Sulawesi Selatan itu disuruh minum obat untuk cacing filariasis. Jadi obat cacing dengan obat untuk mikrofilarianya 2 macam diminum selama 3 hari berturut-turut yang awal. Nah itu untuk pencegahan filariasis. Pengobatan penyakit ya tadi yang orang sensitif yang paling mahal yang itu berat hampir 50.000. Kemudian ada untuk mengurangi gejala kayak salah. Prinsipnya harus tetap obat. Obatnya apa? Ada ya kadang-kadang coba-coba ya kalau
seorang guru yang belum maju seperti sekarang, mereka coba ini. Nanti 3 hari balik lagi loh. Kalau belum sembuh balik lagi nanti kita dokter. Atau dia malah pergi ke dokter lain, nah dokter lain kamu dikasih obat apa dari sana tak poin, khususnya pas terus dia dari obat yang lain. Jadi ini kesimpulannya. Berikutnya Kesimpulannya itu farmakologi adalah dengan penggunaan obat nasional. Memahami farmakologi membantu meningkatkan keselamatan pasien dan setiap cabang saling berkaitan dalam pelayanan masyarakat. Terima kasih. Jadi inilah atas kerja kita tentang pengantar farmakologi ya. Ada yang ingin ditanyakan dari kuliah ini? Ya, Kalau dari nasib semester 5 dirasakan kalau antibiotik itu harus dihabiskan dan kira-kira apa indikasi yang bisa terjadi jika antibiotik yang diberikan kepada pasien itu tidak dihabiskan. Bagus sekali pertanyaan. Ada yang bisa menjawab? Jadi antibiotik ini sesuai namanya untuk membunuh kuman ya, membunuh kuman. Nah kalau dosisnya diberikan untuk 3 hari, baru 2 hari saya sudah rasa enak terus dihentikan, untuk kumannya belum aktif. Diperkirakan sekian persen masih hidup, belum tuntas, belum habis semua. Nah yang belum mati ini akhirnya menjadi jadi kalau antibiotik tidak dihabiskan dia jadi resisten ya untuk farmakologi itu dia menjadi resisten ini amanat dari pimpinan bahwa setelah saya diberikan khusus bahasa Inggris dan kita mesti internasionalkan yang memperkenalkan bahasa Inggris. So, I think this is the end of our lesson today. See you next time in next. Thank you. Kuliah yang lain untuk pertemuan berikutnya ya. Next session ya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.